puasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis merah di hari lebaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang mohon maaf tidak dapat saya sapa lagi satu persatu dengan nama pangkat gelar serta jabatannya. Saya sebut saja kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya. Kita masih diberikan kesempatan, dengan itu dapat kita pagi ini melalui virtual dalam rangka halal bihalal Majelis Adat Melayu Kalimantan Barat 1441 Hijriah. Untuk itu salat dan salam mari kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang-terang. Adapun tertib acara kita pada pagi hari ini diawali dengan pembukaan oleh host, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran nanti oleh adinda kita di SPDI, kemudian sambutan dari Ketua Umum Dewan dan Majelis Adat Melayu Kalimantan Barat, ada Profesor Dr. Haji Hairil Effendi. Setelah itu kita mengikuti tausiah halal oleh Ketua Dr. Haji Babalita. Baik, kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Adinda Ahmad Suhaidi untuk membacakan Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Pada Ahmad Suhaidi disilahkan. Qabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 135 yang telah dibacakan oleh Adinda Ahmad Suaibi SPDI. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Melayu Kalimantan Barat kepada Kanda Profesor Dr. Haji Khairil Effendi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Bapak Dr. Haji Pabali Musa selaku Ketua Dewan Pemangku Adat, sekaligus juga yang akan bertindak sebagai pemberi tausiah kita pada pagi hari ini. Yang dimuliakan Allah Bapak Syarif Abdul Al-Qadri, salah seorang ketua kita dan yang mendapat kehormatan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang alhamdulillah hadir juga bersama kita pada pagi hari ini. Yang dimuliakan salah seorang ketua kita juga yang sekarang dipercaya menjadi Rektor Universitas Tanjungpura, Bapak Profesor Dr. Haji Gergawiko yang hadir. Terima kasih Pak Rektor. Juga ada Pak Rektor. Yang dimuliakan Allah para ketua DPD Kabupaten Kota yang hadir di sini tadi, yaitu dari Sambas, dari Singkawang, dari Mempawah, Kota Pontianak, dari Sanggau, dari Kaposulu, dan mungkin juga nanti akan bergabung dari lain-lain, serta yang dimuliakan Allah para pengurus dan Bapak Ibu yang saya hormati.
Jadi kita memang sedang menghadapi dua bentuk seleksi yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi mampu bertahan dan keluar sebagai pemenang dan yang terbaik, yaitu yang bersifat alamiah dan yang bersifat sosial. Nah, yang bersifat alamiah ini tentu adalah kita berislam dengan dimensi Allah berbentuk hukum alam. Dalam kasus wabah corona ini adalah bagaimana kita dengan disiplin mentaati dan mengikuti apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Itu adalah sebagian dari seleksi alamiah. Apa kita mampu bertahan atau kita akan menjadi rentan dan kemudian terpinggirkan secara alamiah. Maka menjadi penting disiplin atau berislam pada dimensi hukum Allah yang berdimensi hukum alam ini. Demikian juga yang berdimensi hukum sosial atau sunnatullah. Maka sangat menjadi penting tema kita mengangkat isu disiplin ini. Karena kita sedang menghadapi seleksi alami dan seleksi sosial. Nah, berkaitan dengan ini, saya ingin mengajak kita untuk melangkah dan memulai dan terus melanjutkan, yaitu karakter kemelayuan kita untuk mampu menghadapi seleksi sosial dan juga seleksi alami ini. Tentu kalau boleh kita merenung, di dunia ini ada bangsa yang mampu bertahan, bangsa yang maju, ada yang bangsa yang tertinggal. Para analis tentang kemajuan masyarakat melihat bahwa ternyata 4 faktor tidak menjadi penyebab utama kemajuan sebuah bangsa, suku, puak, dan lain sebagainya. Faktor yang pertama yang tidak terlalu penting adalah faktor umur atau usia. Betapa banyak bangsa yang sudah tua umurnya tapi masih tertinggal. Tapi betapa banyak juga bangsa yang baru munculnya tapi sudah melejit, maju, dan gesit ke depan dan terdepan. Yang kedua juga tidak disebabkan oleh faktor kekayaan sumber daya alam. Banyak bangsa negara yang sumber daya alamnya lumayan tapi juga tidak berkemajuan. Tapi betapa banyak juga negara-negara yang miskin dari segi sumber daya alam, tetapi maju dan penuh dengan kesejahteraan. Yang ketiga, juga bukan faktor kecerdasan. Kecerdasan relatif juga berperan, karena banyak orang yang kecerdasan rata-rata rendah, begitu masuk ke dalam negara maju, ternyata lebih hebat. Nah, yang keempat juga tidak kena faktor ras, warna kulit atau keturunan. Jadi faktor usia, faktor kekayaan sumber daya alam, faktor kecerdasan, dan juga faktor ras, warna kulit atau keturunan tidak terlalu dominan untuk membuat sebuah bangsa, suku, atau manusia lebih maju atau tertinggal. Tetapi ternyata para analis masyarakat yang maju berkesimpulan bahwa yang membuat mereka maju itu adalah karakter berkemajuan. Apa itu karakter berkemajuan? Para analis menyimpulkannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan. Nah, prinsip-prinsip dasar kehidupan yang membuat sebuah bangsa maju walaupun secara sumber daya alamnya miskin, umur negaranya, bangsanya baru masih muda dan sebagainya. Ternyata adalah pertama, moralitas yang kuat. Yang kedua, berintegritas dan kejujuran yang mantap. Yang ketiga, punya tanggung jawab. Yang keempat, hormat pada aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Kemudian menghargai hak orang lain, cinta pada pekerjaan, usaha keras untuk menabung dan investasi, kemudian mau ulet, tangguh atau bekerja keras dengan sekuat-kuatnya, serta menghargai waktu, disiplin dan tepat waktu.
Ini saya menyebutnya dengan karakter berkemajuan. Maka inilah modal kalau kita mungkin mampu memenangkan penyaringan alami dan penyaringan sosial yang sedang Allah lakukan kepada semua umat manusia di dunia sekarang ini dengan musibah pandemi COVID-19 ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu kita punya modal yang kedua untuk memenangkan penyaringan alami dan penyaringan sosial ini, yaitu apa yang sudah dididikkan oleh ibadah puasa. Ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita untuk memerankan kekuatan dari dalam, yaitu energi rohaniyah, al-quwah ar-ruhaniyah. Orang barat sering menyebutnya dengan extra sensory power. Bahwa sesungguhnya kita punya dua daya kekuatan. Daya kekuatan yang pertama adalah bersifat lahiriah atau jasmaniah. Itulah sumbernya dari makanan, minuman yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi di bulan puasa, kita dididik untuk mengenyampingkan atau memberikan kesempatan kepada energi lain yang berperan dan ternyata lebih hebat. Itulah energi rohaniyah, al-quwah rohaniyah. Ternyata kita mampu mengenyampingkan energi jasmaniah, tapi masih punya kekuatan karena memerankan energi rohaniyah. Nah, apa saja energi rohaniyah itu? Di antaranya adalah tercantum dalam tema kita, yaitu sabar dan ikhlas. Beberapa energi rohaniyah diantaranya adalah yang pertama, iman yang mantap. Jadi yang membuat kita mampu dan tahan berpuasa dengan sebaik-baiknya, bahkan meningkatkan amal ibadah kita adalah karena keimanan yang semakin mantap. Yang kedua, niat dan tujuan yang ikhlas. Keikhlasanlah yang membuat kita berpuasa dan meningkatkan ibadah di bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ridho, tawakal, syukur, dan sabar. Ini adalah modal untuk memacu dan memicu munculnya kekuatan rohani. Bahkan khusus untuk sabar, Allah sampai memerintahkan kepada kita seperti dalam surah Al-Baqarah, Allah ayat 153 menjadikan, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, mohonlah pertolongan, mohonlah kekuatan melalui sabar dan salat, karena Allah bersama orang yang sabar. Sabar akan memicu keluarnya energi rohaniah, dan kalau energi rohaniah berperan luar biasa kekuatannya. Dalam surah Al-Anfal, Allah menegaskan bahwa energi rohaniah itu, yaitu dalam bentuk sabar, kalau dia berperan, itu bisa mendongkrak daya kekuatan kita 1 berbanding 2 minimal. Bahkan bisa 1 berbanding 10 kekuatannya. Ini yang digambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 65 dan 66. Surah ayat 65 umpamanya Al-Anfal mengatakan, Iyyakum minkum isruna sabirun yaghlib mi'atain. Jika kalian ada 20 orang yang sabar, maka energinya akan sangat kuat, bisa mengalahkan 200 orang. Bahkan iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Kalau kalian orang yang sabar itu ada 100 bisa mengalahkan 1000 orang yang tidak bersabar. Maka energi rohaniah menjadi sangat berperan dan luar biasa kekuatannya. Atau di ayat 66 Al-Anfal ini menegaskan sekurang-kurangnya 1 berbanding 2. Fa iyyakun minkum mi'atun sabiratun yaghlib mi'atain. Jika kalian ada 100 orang yang sabar, bisa mengalahkan 200 orang yang tidak bersabar. Jadi energi rohaniah itu merupakan
pendidikan yang terdalam tentang bagaimana memfungsikannya melalui ibadah di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dengan demikian, menurut saya sabar dan ikhlas adalah bagian dari upaya kita untuk menimbulkan energi rohaniah dalam rangka memenangkan seleksi alamiah ini dan seleksi sosial untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Terutama tentunya adalah puak Melayu. Ada beberapa kuantitas dan kualitas yang harus kita jalani dan kita miliki agar kita mampu memenangkan seleksi alamiah dan seleksi sosial ini. Di antaranya saya bacakan saja gurindam dari Tenas Effendi. Yang pertama, kekuatan rohaniah kita terletak pada Melayu yang identik dengan iman dan takwa yang kuat, yaitu yang religi. Apa tanda Melayu religi? Imannya kokoh menyanggah hati, Islamnya gopoh mengiringi hari, ihsannya rapat membungkus diri, ilmunya syarat menjangkau ilahi, amalnya padat melingkupi khalqi, syukurnya terlihat di semua situasi, dan takwanya kuat menjadi cerminan pribadi. Ini adalah kualitas pertama, menjadi puak yang religius. Yang kedua adalah menjadi Melayu yang sejati. Apa tanda Melayu jati? Belajarnya tekun sampai mati, belajar dengan sepenuh hati, berguru tidak membilang hari, ilmu bermanfaat ia diminati, orang berilmu ia dekati, di mana guru di situ berhenti, mau berguru duduk maupun berdiri, kemudian menolong orang dengan berputih hati, membantu dengan merendah diri, ikhlasnya tidak berbelah berbagi, dan relanya tidak dapat dibeli. Kemudian selanjutnya adalah menjadi Melayu yang beradat. Apa tanda Melayu beradat? Berkasih sayang menjadi sifat, kasih tidak memilih tempat, sayang tidak memandang pangkat, berkasih sayang kepada semua sahabat. Selanjutnya adalah menjadi Melayu yang bijak. Apa tanda Melayu yang bijak? Jujur dan ikhlas menahan asa. Jujurnya kokoh, tiada berganjal. Hatinya jujur dibalut iman. Jujur dan ikhlas jadi pakaian. Kemudian kualitas berikutnya adalah menjadi Melayu yang amanah. Apa tanda Melayu amanah? Hidup mati memelihara petuah. Malu bekerja tidak menyudah. Malu tidur tidak berumah. Malu memasak tidak berpenangga. Malu berkeluarga tidak terbenah. Dan malu berbudaya tidak bermada. Selanjutnya adalah menjadi Melayu yang terbilang. Apa tanda Melayu terbilang? Pantang menumpang di tuah orang. Pantang menyelit di ketiak orang. Ke dirinya ia berpegang. Berani tegak dalam gelanggang. Tegaknya tidak menyusahkan orang. Kemudian yang perlu lagi adalah kita menjadi Melayu pilihan. Apa tanda Melayu pilihan? Bertanggung jawab memikul beban. Bertanggung jawab berat dan ringan. Melepas tanggung jawab ia pantangkan. Terhadap tanggung jawab tiada menyeman. Kualitas selanjutnya adalah menjadi Melayu yang bertuah. Apa tanda Melayu bertuah? Menyimak pada yang sudah-sudah. Berpijak pada yang nyata. Dan berpikir jauh ke muka. Dan yang terakhir, pesan Tenas Effendi dalam gurindamnya adalah, jadilah Melayu yang berbangsa. Apa tanda Melayu berbangsa? Dalam musyawarah bertenggang rasa, semua dihargai walau berbeda. Berunding tiada memaksa-maksa. Duduk berunding berlapang dada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Jadi terus terang di sisi tertentu kita merasa sangat terbebani dengan musibah yang kita alami sekarang. Tapi di sisi lain kita tertantang untuk memenangkan pertarungan, yaitu mampu lolos dari seleksi alamiah dan juga seleksi sosial. Tentu dengan bersilaturahim di Idul Fitri ini, kita perkuat untuk memenangkan persaingan ini dengan memperkuat yang namanya tadi karakter berkemajuan atau berkeunggulan. Dan yang kedua, terus kita pelihara dan kita aktifkan energi rohaniah yang sudah berperan selama bulan Ramadan. Kita lanjutkan untuk 11 puasa, 11 bulan berikutnya, sampai menjelang puasa tahun berikutnya. Demikian barangkali renungan hikmah kita pada kesempatan ini dalam rangka mewujudkan sikap disiplin, sabar dan ikhlas menghadapi ujian yaitu corona ini. Semoga Allah meridhoi kita. Terima kasih segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Ja'alallahu wa iyyakum la'id wa faizin. Semoga Allah kembali bersama kita dan semoga kita semua dapat mampu sukses menghadapi penyaringan kehidupan ini dan menjadi pemenang kehidupan. Siapakah pemenang kehidupan? Pemenang kehidupan sesungguhnya adalah yang tetap tenang walaupun berada di tempat yang bergelombang, yang tetap manis walaupun berada di tempat yang pahit, yang tetap merendah walaupun berada di tempat yang tinggi, yang tetap sejuk walaupun berada di tempat yang panas. Demikian dan terima kasih. Akhirnya nasrum minallah fatung qarib bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kanda Dr. Bali Musa. Namun sebelum kita menutup acara, dengan hormat meminta kembali kepada Bunda untuk memimpin pembacaan doa. Pada Anda disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shalihin was-shalihin innaka ala kulli syai'in qadir arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sair amalina sholihat wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Allahumma ja'alna syukara wa ja'alna subara wa ja'alna fi a'yunina subara wa fi a'yunina subara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa min ahli taqwa wal istiqamah wal ibadah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna walil muslimin. Allahumma arhamna walil muttaqin. Allahumma ansurna walil mujahidin fi sabilik. Wa qina wa iyyahum masaibat dunya wa syarra zalimin wa maqar makirin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya dafi'ul bala ya Rahman ya Rahim. Idfa'annal ghala wal waba wal bala wal amrad wal fakhsha wal munkar wal fitan min baladina hadza khassah wa min jami'il budanil muslimin 'amma innaka ala syai'in qadir. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, terima kasih kepada Anda Dr. Bali Musa yang telah memimpin pembacaan doa. Masih lanjut. Baik, 1, 2,
3. Ya, terima kasih. Lalu Pak Ketua, masih saya nonaktifkan dulu, saya ingin dokumentasi sambutan Pak Ketua tadi, bisa dimunculkan. Pak Ketua munculkan diri, Pak Ketua. Dibuka itunya, moodnya, biar bisa nongol. Tidak bisa ya? Tidak bisa Bang klik. Oke, baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf zahir dan batin saya selaku pembawa acara. Semoga acara ini mendapat doa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya mengingatkan kembali pengumuman yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi bahwa minggu depan insyaallah akan diadakan webinar terkait kehidupan new normal yang akan menghadirkan Gubernur Kalimantan Barat dan beberapa narasumber lainnya, akan sampaikan pemberitahuan lebih rinci setelah jadwalnya kita positifkan bersama Bapak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bali Musa, Pak Syarif Abdul Hal Kadri, terima kasih Pak Ali Nasrun, Terima kasih. Pak Ketua DPD, Pak Rektor, dan yang lain-lain, Pak Ali Daud, Ketua, ada juga Bang Rahmi ya, Bang Rahmi nih, putih-putih, jenggotnya udah putih semua dah nih. Wah, tambah kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.